Sudah pasrah duluan, pelatih Mozambik sebut Indonesia terlalu kuat untuk mereka dan tidak berharap menang. Chiquinho Conde, gak dibantai saja, kami udah syukur. Oman aja mereka sikat 3-0, gimana kami? Kalau biasanya menjelang pertandingan, para pelatih sibuk menyebarkan rasa percaya diri kepada pemain dan suporternya, kali ini justru terjadi hal yang cukup unik. Jelang laga FIFA Matchday terakhir yang akan mempertemukan timnas Indonesia melawan Mozambik, publik dibuat terkejut dengan berbagai komentar yang beredar dari kubu lawan. Alih-alih berbicara soal target kemenangan atau optimisme meraih hasil positif, pelatih Mozambik Chiquinho Conde malah dianggap sudah menurunkan ekspektasi sejak awal. Banyak netizen bahkan bercanda bahwa pertandingan belum dimulai, tapi mental perang Mozambik sudah habis duluan. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya ada alasan yang cukup masuk akal kenapa pelatih Mozambik terlihat sangat hati-hati dalam memberikan komentar. Karena kondisi yang mereka hadapi memang jauh dari ideal. Tidak banyak yang menyadari bahwa pada tanggal 7 kemarin, atau hanya sehari sebelum menghadapi Indonesia, Mozambik baru saja melakoni pertandingan yang sangat melelahkan melawan Oman di Stadion Pakansari. Hasilnya juga tidak bagus. Mereka harus menelan kekalahan telak dengan skor 4-1. 4 gol bersarang ke gawang mereka, sementara tenaga pemain juga terkuras habis karena harus bermain dalam tempo tinggi selama 90 menit. Nah, fakta inilah yang justru menjadi perhatian utama banyak pengamat sepak bola. Bayangkan saja, sebuah tim baru saja menjalani pertandingan internasional yang menguras fisik dan mental, lalu hanya diberi waktu sekitar 1 hari untuk recovery sebelum kembali turun menghadapi lawan berikutnya. Dalam sepak bola modern, kondisi seperti ini jelas sangat berat. Bahkan tim-tim elit Eropa sekalipun sering mengeluhkan jadwal padat jika harus bermain 2 kali dalam rentang waktu yang sangat dekat. Apalagi bagi Mozambik yang harus melakukan pemulihan, evaluasi pertandingan, serta mempersiapkan taktik baru hanya dalam waktu yang sangat terbatas. Tidak heran jika berbagai laporan menyebut Chiquinho Conde menjadikan faktor kebugaran pemain sebagai perhatian utamanya. Ia disebut lebih khawatir terhadap kondisi fisik skuad dibanding hasil akhir pertandingan. Baginya menghadapi Indonesia yang sedang dalam performa bagus saat kondisi tim belum pulih 100% adalah tantangan yang sangat sulit. Bahkan beberapa pemain Mozambik terlihat mulai mengalami penurunan stamina pada babak kedua saat menghadapi Oman kemarin. Artinya, ketika mereka bertemu Indonesia besok, kondisi kebugaran tersebut belum tentu kembali normal. Yang membuat situasi semakin menarik adalah lawan yang harus mereka hadapi bukan tim sembarangan. Indonesia saat ini sedang menikmati salah satu periode terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Permainan tim semakin rapi, organisasi pertahanan semakin kuat, dan yang paling penting adalah kepercayaan diri para pemain sedang berada di level tinggi. Kemenangan meyakinkan atas Oman dengan skor 3-0 membuat banyak pihak mulai memandang Indonesia dengan cara yang berbeda. Dulu mungkin masih ada yang menganggap Indonesia hanya unggul karena bermain di kandang. Dulu mungkin masih ada yang menganggap Indonesia hanya menang karena faktor keberuntungan. Tapi semakin lama, alasan-alasan seperti itu mulai kehilangan kekuatannya. Karena yang terlihat di lapangan adalah sebuah tim yang memang berkembang. Sebuah tim yang tahu apa yang harus dilakukan ketika menguasai bola. Tahu kapan harus menekan lawan, dan tahu bagaimana menjaga keunggulan ketika sudah memimpin pertandingan. Menariknya lagi, banyak netizen kemudian mulai menghubungkan hasil pertandingan Indonesia melawan Oman dengan hasil pertandingan Oman melawan Mozambik. Memang dalam sepak bola, perbandingan seperti ini tidak selalu akurat. Namun tetap saja sulit untuk mengabaikan fakta bahwa Oman mampu menang 4-1 atas Mozambik, sementara Indonesia sebelumnya berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0. Secara teori tentu banyak orang langsung berasumsi bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan pertandingan besok. Kolom komentar media sosial pun langsung dipenuhi berbagai reaksi lucu. Ada yang menulis Oman 4-1 Mozambik, Indonesia 3-0 Oman, berarti kalkulator sudah bekerja. Ada juga yang bercanda, kasihan Mozambik, baru selesai dihajar Oman, sekarang harus ketemu Indonesia. Sementara netizen lain menyoroti jadwal pertandingan yang dianggap cukup berat bagi wakil Afrika tersebut. Menurut mereka, faktor kelelahan bisa menjadi pembeda utama dalam pertandingan nanti. Namun ada satu hal yang sering dilupakan ketika membahas Mozambik. Banyak orang mungkin tidak terlalu familiar dengan negara ini karena jarang muncul dalam pemberitaan sepak bola Asia.
Padahal Mozambik memiliki sejarah sepak bola yang cukup menarik. Negara yang berasal dari kawasan Afrika Selatan tersebut beberapa kali melahirkan pemain-pemain berbakat yang bermain di kompetisi luar negeri. Mereka juga dikenal memiliki karakter permainan yang mengandalkan fisik kuat, kecepatan, dan keberanian dalam duel satu melawan satu. Artinya meskipun kondisi mereka sedang tidak ideal, bukan berarti Indonesia bisa menganggap pertandingan ini sebagai formalitas semata. Dalam sepak bola, tim yang datang tanpa tekanan justru seringkali menjadi lawan yang berbahaya. Ketika sebuah orang sudah menjagokan Indonesia, Mozambik bisa bermain lebih lepas karena tidak memiliki ekspektasi tinggi. Mereka tidak dibebani target kemenangan. Mereka tidak dibebani tuntutan publik. Dan terkadang kondisi seperti itu justru membuat sebuah tim mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun begitupun kalau berbicara soal momentum, Indonesia jelas berada di posisi yang lebih menguntungkan. Selain faktor kebugaran yang lebih baik, dukungan supporter juga menjadi keuntungan besar. Bermain di hadapan ribuan pendukung sendiri selalu memberikan energi tambahan yang sulit dijelaskan dengan angka statistik. Tidak sedikit pemain lawan yang mengakui bahwa atmosfer stadion di Indonesia sangat berbeda dibanding banyak negara lain. Fakta menarik yang jarang dibahas adalah banyak tim tamu yang datang ke Indonesia seringkali terkejut dengan antusiasme supporter. Mereka mungkin pernah bermain di stadion besar, tapi intensitas dukungan yang diberikan fans Indonesia seringkali membuat pemain lawan merasa seperti berada dalam tekanan sepanjang pertandingan. Dari menit pertama sampai menit terakhir, suara dukungan hampir tidak pernah berhenti. Dan kondisi seperti ini tentu bisa menjadi keuntungan tambahan bagi skuad Garuda. Di sisi lain, kemenangan atas Mozambik juga memiliki arti penting bagi Indonesia. Ini bukan hanya soal hasil pertandingan biasa. Ini adalah kesempatan untuk menutup FIFA Matchday dengan catatan sempurna. Semakin banyak kemenangan yang diraih, semakin tinggi pula kepercayaan diri tim menjelang agenda-agenda penting berikutnya. Ranking FIFA mungkin bukan segalanya, tapi setiap hasil positif tetap memberikan dampak yang sangat berarti dalam jangka panjang. Karena itulah para pemain Indonesia diperkirakan tidak akan menganggap remeh pertandingan ini. Justru sebaliknya, mereka kemungkinan akan mencoba tampil maksimal sejak menit awal, menekan lawan lebih cepat, mengontrol penguasaan bola, dan memanfaatkan kondisi fisik Mozambik yang belum sepenuhnya pulih. Jika strategi seperti itu berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa langsung menguasai jalannya pertandingan sejak babak pertama. Beberapa pengamat bahkan memprediksi bahwa faktor stamina akan menjadi cerita utama laga ini. Semakin lama pertandingan berlangsung, semakin besar keuntungan yang dimiliki Indonesia. Sebab pemain Mozambik kemungkinan harus bekerja ekstra keras untuk mengejar bola dan menutup ruang. Dan ketika tenaga mulai terkuras, kesalahan-kesalahan kecil biasanya mulai muncul. Entah itu salah umpan, kehilangan konsentrasi, atau terlambat melakukan penjagaan. Sementara itu, media-media lokal juga mulai ramai berbicara membahas peluang Indonesia. Banyak yang menilai bahwa ini adalah kesempatan emas untuk kembali menunjukkan perkembangan tim di hadapan publik. Jika mampu tampil dominan melawan Mozambik, maka kepercayaan masyarakat terhadap proyek pembangunan tim nasional tentu akan semakin besar. Apalagi beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Indonesia mulai memiliki identitas permainan yang lebih jelas dibanding sebelumnya. Namun tentu saja sepak bola tidak pernah sesederhana hitungan di atas kertas. Kita sudah terlalu sering melihat tim unggulan terpeleset ketika terlalu percaya diri. Karena itu, hal paling penting bagi Indonesia adalah menjaga fokus. Jangan sampai hasil bagus melawan Oman justru membuat para pemain terlena. Jangan sampai euforia kemenangan berubah menjadi bumerang yang merugikan tim sendiri. Dan kalau melihat komentar-komentar netizen, mayoritas tampaknya memahami hal tersebut. Banyak yang optimis Indonesia bisa menang, tapi mereka juga mengingatkan bahwa pertandingan harus tetap dihormati. Ada yang menulis, menang boleh optimis, meremehkan jangan. Ada juga yang berkata, main serius dari menit pertama, jangan kasih lawan kesempatan berkembang. Komentar-komentar seperti ini menunjukkan bahwa ekspektasi publik memang tinggi, tetapi mereka tetap ingin melihat Indonesia bermain dengan disiplin. Menjelang kick-off besok, satu pertanyaan besar akhirnya muncul. Apakah Mozambik mampu bangkit setelah dihajar Oman 4-1 dan hanya memiliki waktu istirahat 1 hari? Ataukah Indonesia akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk meraih kemenangan meyakinkan di hadapan pendukung sendiri? Jawabannya tentu baru akan diketahui ketika pertandingan dimulai. Yang jelas kalau melihat semua faktor yang ada saat ini, mulai dari kebugaran pemain, momentum tim, dukungan supporter, serta hasil pertandingan sebelumnya, Indonesia memang layak ditempatkan sebagai unggulan utama. Namun seperti yang selalu terjadi dalam sepak bola, status unggulan tidak pernah menjamin kemenangan.
semua tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat pertandingan ini menarik untuk ditunggu. Di satu sisi ada Indonesia yang percaya diri setelah menunjukkan performa mengesankan. Di sisi lain ada Mozambik yang datang dengan kondisi kelelahan, tetapi juga membawa motivasi untuk menebus kekalahan telak mereka sebelumnya. Jadi menurut kalian, berapa skor akhir Indonesia versus Mozambik besok malam? Tulis prediksi kalian di kolom komentar, dan kita lihat apakah Garuda kembali terbang tinggi, atau justru pertandingan menghadirkan kejutan yang tidak diduga-duga.